Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Tidak ada cara untuk bertemu atau bersama lagi. Pria parubaya itu merenung sebentar sebelum bertanya dengan nada lembut. Anda tidak hanya akan kehilangan koneksi Anda juga akan kehilangan segalanya saat ini. Anda tidak akan lagi menjadi keberadaan yang brilian dan dia akan berhenti menjadi dewi yang tak tertandingi. Karma dan keberuntungan Anda ditukar dengan hidup Anda dalam hal ini. Bahkan jika kalian berdua menemukan diri kalian tinggal di desa yang sama sampai mati karena usia tua atau sakit, kalian tidak akan menjadi lebih dari orang asing, Li Qiye menjelaskan. Kita tidak bisa jatuh cinta apapun yang terjadi, dia bergumam. Ya, kamu akan mencintai orang lain, sama dengannya, cinta karmamu yang tulus adalah pembayarannya, kata Li Qiye. Lalu apa gunanya? Dia bergumam. Cinta mereka cukup kuat untuk melawan surga, ketulusan ini lebih berharga daripada apapun di dunia, apakah layak menukarnya dengan kesempatan lain dalam hidup? Salah satu memiliki potensi untuk berdiri di puncak bahkan dalam kematian, menjadi terputus secara karma berarti mereka tidak akan lagi mengenal satu sama lain, apalagi peduli. Tidak ada apa-apa selain kehampaan kosong di mana kalian dulu berada di hati satu sama lain, kata Li Qiye. Ini satu-satunya cara. Dia duduk kembali dan bertanya. Itu satu-satunya hal yang bisa kamu tukarkan, Li Qiye tersenyum. Apa yang diperlukan untuk menghidupkannya kembali dan tetap mempertahankan ingatannya? Dia menatap peti mati. Seperti yang telah saya katakan, Anda tidak memiliki hal lain yang layak ditukar dengan koneksi karma khusus ini, dan apakah kamu yakin ingin menjadi begitu kejam sehingga membiarkannya mengalami rasa sakit yang sama yang mendorongmu untuk membuat keputusan ini? Li Qiye berkata, rasa sakitnya terlalu berat untuk ditanggung, itu sebabnya Anda melakukan apapun yang Anda bisa untuk mengakhirinya, jadi, jangan tundukkan dia pada ini ketika kamu sangat mencintainya. Dia gemetar sebentar sebelum menjawab, Anda benar, Pak. Karena itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya, saya setuju. Bagus, ini satu-satunya jalanmu selain dibunuh olehku, kata Li Qiye. Meskipun hebat secara historis, dia berlutut di depan Li Qiye dan berkata, saya khawatir saya tidak dapat membalas budi, Tuan. Dia bersujud 3 kali setelahnya. Mari kita mulai, Li Qiye menghela nafas. Tuan, bolehkah saya bertemu dengannya sekali lagi? Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari peti mati. Li Qiye berhenti sejenak sebelum setuju, takdir menyatukan kita sehingga saya bisa melakukan sebanyak itu. Ledakan. Dia memanggil pohon primordialnya untuk menekan kutukan di dalam peti mati lagi, ia melolong dan melawan tanpa hasil. Berdengung, kekuatan kesengsaraan disingkirkan dari wanita itu, mengungkapkan penampilan aslinya. Peri yang terlalu indah untuk digambarkan dengan kata-kata, itu akan membuat orang lain mempertanyakan kenyataan, bagaimana mungkin seseorang seperti dia ada. Dia tentu saja tidak termasuk di alam fana. Dia mendekat untuk memeluk istri tercintanya, menempelkan pipinya ke pipinya, air mata mengalir di wajahnya saat dia melihat lebih dekat, mencoba menanamkan gambarannya ke dalam pikirannya. Ini dia, istriku, suaranya bergetar saat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya kepadanya, selanjutnya, kamu bukan lagi istriku dan aku, suamimu, saya harap Anda akan menjaga diri Anda dengan baik di masa depan. Dia dengan lembut membelai pipinya hanya untuk menemukannya lembab dengan air matanya. Istriku, dia berbisik untuk terakhir kalinya saat dia membawanya kembali ke peti mati dan dengan lembut meletakkannya di dalam. Dia kemudian duduk kembali dan menarik napas dalam-dalam, lakukanlah, Tuan. Aku akan mengambil karma kalian berdua dan mulai sekarang, kalian berdua tidak akan ada lagi, selain itu, saya akan mengusir keduanya dan Anda tidak akan kembali di era yang sama, mungkin dia akan dilahirkan kembali sejuta tahun setelah kematian Anda, jika kalian berdua entah bagaimana menemukan diri kalian di tempat yang sama, kalian akan selamanya menjadi orang asing, hubungan karma tidak akan pernah terbentuk karena dosa kalian yang tidak dapat dimaafkan, kata Li Qiye. Saya menerima Tuan, suatu kehormatan bertemu dengan Anda, dia menundukkan kepalanya. Baiklah, mata Li Qiye bersinar terang saat tangannya menembus tubuh pria itu dengan kecepatan kilat.
Pria itu memancarkan sinar terang saat kultivasi, ingatan, dan keberuntungannya dipadatkan menjadi karma dalam bentuk setengah lingkaran. Ah! Dia berteriak saat Li Qiye dengan paksa merebutnya dengan kekuatan primordialnya dan menghapus semuanya. Dengan mereka pergi, garis besarnya mulai berubah, tidak lagi menjadi pria karismatik dan menarik, hanya manusia yang sedikit tampan. Bam! Dia jatuh ke tanah dengan mata tertutup, tampaknya mati. Li Qiye menghela nafas setelah meliriknya sebelum fokus lagi, membubarkan. Wah! Cabang-cabang pohon primordialnya turun dan mengebor ke dalam wanita itu, cahaya primordial menyerang dan menyerang kutukan yang ditekan di dalam dirinya, ia mencoba meledak dan berlari tetapi ini terbukti. Gemuruh, kesengsaraan turun dari atas seperti hujan, baut yang tak terhitung jumlahnya mencoba membunuh Li Qiye, tetapi pohon itu melindunginya dari bahaya. Akhirnya, cahayanya membakar semua jejak kutukan, meninggalkannya sebagai makhluk hidup biasa lagi. Li Qiye menempatkan setengah lingkaran karma pada wanita itu. Berdengung, dia menjadi gemerlap dan sinar juga terpancar darinya, kenangan, keberuntungan, dao besar. Mereka berkumpul untuk membentuk setengah lingkaran karma, itu tertarik oleh setengah Li Qiye dan secara bertahap melayang menjauh dari tubuhnya, penampilannya berubah menjadi wanita yang tampak di atas rata-rata. Klik. Kedua bagian itu bersatu untuk membentuk lingkaran penuh karma, namun, itu tidak memiliki pembawa dan tidak sembarang orang yang bisa menanggungnya. Ledakan, itu melayang ke atas sejak hilang, hanya untuk diserang oleh kesengsaraan surgawi. Retakan, retakan muncul dan lebih banyak petir melompat keluar untuk menyerang Li Qiye. Surga jahat, tidak bisa membiarkan ini begitu saja, begitu, Li Qiye tersenyum dan melengkungkan dadanya ke depan. Ledakan. Baut mengerikan menghancurkan dagingnya dan mengeluarkan darah. Sekarang sudah berakhir, namun demikian, dia menahannya dan menyeka darah dari bibirnya sambil tersenyum. Kesengsaraan menghilang saat bola karma kedua kekasih itu hancur menjadi partikel, kembali ke dunia. Selamanya orang asing setelah keberangkatan ini, Li Qiye kemudian menatap kedua manusia itu dan berkata, jika mereka beruntung bertemu untuk kedua kalinya, mereka tidak akan bersama lagi. Ini masih karma, hanya tipe yang berbeda, Li Qiye berkata sambil mengirim pria itu ke dimensi lain. Pergi, dia melakukan hal yang sama untuk wanita itu. Dia menghela nafas saat keduanya menghilang ke sungai waktu, menatap ke kejauhan. Kita akan melihat apa yang akan terjadi di masa depan karena kesuksesan datang setelah ketekunan, jika cinta Anda satu sama lain benar-benar tak tergoyahkan dan tidak bisa dihancurkan, hati dao Anda akan dapat mematahkan belenggu karma, kedua belah pihak harus merasakan hal yang sama, kata Li Qiye. Dua hati dao yang gigih adalah sepotong harapan terakhir mereka, jika cinta mereka benar-benar tidak pernah goyah, mereka akan dapat mematahkan belenggu karma dan bertemu lagi pada waktunya. Sementara itu, niat membunuh untandingan monark mengamuk dan menekan semua orang. Gemuruh, saat dia mengayunkan tombaknya, banyak anggota dari Immortal Suppression dan Phantom menemui kematian mereka. Aura dingin tombak membekukan mereka terlebih dahulu dan kemudian sisa gelombang kejut meledakkan mereka berkeping-keping. Omni dan Almountain bersama-sama tidak bisa menghentikan Erja yang murka, penghalang mereka dipecahkan satu persatu. Mulai yang baru, Almountain memanggil perisai besar sementara dagingnya tampaknya berubah menjadi berlian yang bersinar, eksterior baru ini tampak kebal. Omni Anima. Omni tidak punya pilihan selain melepaskan semua kekuatannya, segala sesuatu di sekitarnya berkumpul menjadi bentuk pedang untuk tebasan yang gemilang. Dia tidak punya pilihan lain, didorong ke tepi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, tanpa keterlibatan Almountain, tombak itu akan mengakhirinya sejak lama. Pembantaian, raja yang tak tertandingi menyatakan dan niatnya yang mengerikan membeku radius 100.000 mil. Dedak. Semua orang menjadi buta oleh kilatan tombak dan merasakan sakit yang tajam di leher mereka. Almountain dan Omni tersentak saat melihat langkah selanjutnya ini, pedang Omni patah saat dia menangkis. Bam! Tombak itu menghancurkan semua penghalang dan menembus perisai kekaisaran Almountain, menguji fisik berliannya. Percikan api berceceran saat bersentuhan, tampak seperti kembang api yang indah, dampaknya membuat kaisar terbang melalui pegunungan. Omni tidak seberuntung itu, ditusuk oleh tombak meskipun baju besi naganya yang sebenarnya, tentu saja, ini tidak cukup untuk membunuh seorang kaisar.
Pohon anima dan buahnya menyembuhkannya, tetapi Unrivaled Monarch tidak memberinya kesempatan. Dia memfokuskan kekuatannya pada ujung tombak dan memanggil lebih banyak tombak untuk menyerang pohonnya. Ah! Kematian benar-benar datang saat dia meratap kesakitan, disematkan ke tanah saat tombak itu secara bertahap hancur. Saat Omni meratap kesakitan, buah Dao dan pohon animanya binasa di bawah kekuatan raja yang tak tertandingi. Teriakannya bergema di seluruh splendor Terra dan mematahkan keberanian penjajah. Seorang kaisar setengah langkah baru saja jatuh, tidak ada lagi di dunia ini. Para anggota splendor menemukan kehadirannya sebagai obat terbesar untuk ketakutan dan kecemasan mereka, selama dia ada, begitu pula splendor Terra. Bam! Almontine dikirim terbang, masih tidak bisa mengikutinya, dia memuntahkan seteguk darah karena cedera serius. Semua orang bisa melihat siapa yang berada di atas angin setelah pertukaran. Almontine menempati peringkat ketiga dalam penindasan abadi. Dua kaisar yang lebih kuat adalah ketenangan dan transenden. Almontine menjadi pucat dan segera menghilang ke cakrawala, melintasi dimensi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Untandingan tidak bisa mengejar bahkan jika dia mau karena kecepatan seorang kaisar di tahap asal. Denting, dia menjepit tombaknya di tanah dan meningkatkan tekanan. Sesuai dengan gelarnya, dia tidak memiliki saingan baik dalam penampilan maupun keagungan. Sosoknya yang lembut bermandikan sinar matahari membuat penonton takjub dan membuat mereka kagum. Ada banyak pembudidaya yang tak tertandingi di dunia ini dan dia adalah salah satunya. Hanya satu pandangan sudah cukup untuk menciptakan kenangan abadi. Bunuh mereka semua, dia memberi perintah. Pergi. Greatsword, Smokevian, Goldface, dan para pemimpin lainnya memulai serangan balik mereka. Lari, para ahli dan leluhur dari koalisi. Mendapatkan kembali kecerdasan mereka dan berlari dengan tergesa-gesa, semangat pertempuran mereka dihancurkan. Jangan biarkan mereka lolos. Anggota Splendor meraung marah seperti harimau yang turun dari gunung. Mereka menutup gerbang ke Splendor Terra dan mengaktifkan penghalang langit, mencegah rute pelarian. Inilah saatnya untuk membuat musuh membayar dengan darah. Beberapa saat yang lalu, mereka kehilangan saudara dan teman, hampir menghadapi kehancuran sekte. Kembalinya Unrivaled Monarch membalikkan keadaan, dan mereka tidak berniat untuk menunjukkan belas kasihan. Ah! Pihak lain tidak memiliki pemimpin atau moral untuk dibicarakan, dikalahkan dalam waktu singkat. Ini adalah pertarungan antara harimau dan domba. Beberapa kekuatan besar membawa legiun tetapi tanpa komandan yang cakap dan di bawah tekanan untandingan Monarch, mereka tidak bisa bertahan melawan gerombolan Splendor Terra yang hiruk-pikuk. Hanya beberapa leluhur dan pemimpin sekte yang berhasil melarikan diri, sisanya gugur dalam pertempuran. Bau darah meresap ke wilayah itu, gunung mayat bisa dilihat di antara tanah yang hancur. Namun demikian, para penyintas yang beruntung bersemangat tinggi setelah memenangkan pertempuran, mereka masih bisa membangun kembali rumah mereka dan berdiri tegak di Sin. Adapun untandingan Monarch, dia mendarat di Istana Abadi dan menatap setelahnya, saat anggotanya membersihkan medan perang, Li Qiye juga keluar. Bangsawan muda, dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, kami tidak tahu bagaimana kami bisa membalas Anda, ucapkan saja kata itu di masa depan dan kami akan mematuhinya. Li Qiye tersenyum dan memberi isyarat agar Sky Step King mendekat. Bangsawan muda, dia mendekat dan membungkuk. Li Qiye memanggil patung itu dan meletakkannya di punggungnya. Ambil ini, berapa banyak yang kamu dapatkan darinya tergantung padamu, kata Li Qiye. Sky Step bergidik karena meskipun tidak tahu apa itu, kemampuan mata itu istimewa. Ini tidak bisa kalah dengan salah satu dari 6 harta abadi. Ini adalah hadiah yang hanya bisa diimpikan orang lain. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, bangsawan muda. Saya benar-benar berterima kasih. Dia membungkuk berulang kali. Li Qiye melambai dan berkata, pergilah, jadilah orang yang lebih baik dan masa depanmu akan cerah. Sky Step membungkuk lagi sebelum dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok raja yang tak tertandingi dan pergi dengan patung itu. Semua orang mengerti nilai patung itu tetapi karena Li Qiye telah memberikannya dan raja yang tak tertandingi setuju secara implisit, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Ambil ini kembali, Li Qiye tersenyum dan melepas cincin, melemparkannya ke raja yang tak tertandingi. Bangsawan muda, dia tahu cincin ini berisi perbendaharaan utama splendor dan simbolis. Kamu masih hidup, jadi itu harus kembali ke pemiliknya. Li Qiye tersenyum.
Raja yang tak tertandingi membawa Li Qiye kembali ke aula dan memperlakukannya dengan hormat tertinggi. Anggota lain juga memiliki rasa syukur yang mendalam kepadanya karena telah menyelamatkan mereka. Dia duduk di kursi utama dan bersantai sementara dia menuangkan secangkir teh untuknya. Tidak ada orang lain di sini yang memiliki hak istimewa yang sama. Minisun tetap ada, masih makan camilan seperti biasa, kantongnya sepertinya memiliki sumber yang tak ada habisnya. Bangsawan muda, bagaimana dengan benda itu? Untandingan bertanya dengan lembut, mengacu pada pria terkutuk itu. Dia belum pernah melihat penampilan aslinya selama pertempuran mereka karena rambut yang tercipta dari kesengsaraan. Dia pergi ke tempat yang seharusnya, kata Li Qiye. Terlepas dari tanggapan yang santai, dia mengerti prosesnya pasti mengejutkan, dia hampir mati dalam pertempuran. Melawan kegelapan ini jika Li Qiye tidak datang tepat waktu. Yang mulia, apa sumber bencana itu? Minisun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Penghalang splendor Terra seharusnya tidak bisa dipecahkan, menjadi pertahanan terkuat di Sin, itu telah menjamin keselamatan splendor untuk era yang akan datang, namun, ada sesuatu yang memecahkannya hanya dalam satu malam. Entahlah, Unrival tersenyum pahit saat dia menjawab, kami menemukan kepompong yang melilit peti mati, saya belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya, jadi saya melepas lapisan luarnya. Kamu mencari kematian, Li Qiye berkomentar. Pembudidaya angku itu memerah seperti remaja yang malu-malu dan mengangguk, kamu benar, bangsawan muda, kekuatan gelap meletus dengan kepompong dihilangkan dan keberadaan berbulu itu bergegas keluar untuk menyerang kami tidak memiliki kesempatan pada awalnya. Unrival masih ketakutan mengingat peristiwa itu, splendor Terra hampir hancur saat itu juga. Lawan masih memiliki sepotong kewarasan dan menahan diri atau kamu tidak akan berdiri di sini sekarang, Li Qiye tersenyum. Sekuat itu, Minisun tersentak, jadi apa itu? Entahlah, terlihat seperti manusia api bukan manusia, kekuatan mengerikan bukan milik Grendau melainkan, kutukan yang menakutkan, itu berasal dari dia dan peti mati, tak tertandingi menanggapi. Dia hampir mati tanpa campur tangan Li Qiye dan hanya bertahan lama dengan perlindungan banyak harta. Manusia yang hidup, sama seperti kalian berdua, Li Qiye menyesap teh dan berkata. Apa kekuatan itu? Tak tertandingi bertanya, dia telah bertemu leluhur primal sebelumnya, tetapi ini adalah sesuatu yang berbeda dan menakutkan. Tanda ketidaksenangan dari langit yang tinggi, Li Qiye meliriknya, mengejutkan kedua pendengar. Apa yang memicunya? Minisun bertanya, kultivasi adalah jalan melawan surga dan tatanan alam, namun, tindakan ini tidak mengundang tindakan langsung dari surga yang tinggi, bahkan leluhur primal atau penguasa mitos, beberapa pengecualian dibuat dengan kesengsaraan, bukan yang seperti ini. Jadi kutukan itu datang dari langit yang tinggi, Untandingan menarik napas dalam-dalam. Jadi apa yang dilakukan orang ini? Minisun bertanya, penghancuran dan pembunuhan massal tidak menjamin apa yang disebut kutukan ini. Menghidupkan kembali orang mati, Li Qiye menyesap lagi sebelum menjawab. Di peti mati, Untandingan telah merasakan sesuatu yang hidup di peti mati selama pertempuran mereka. Apakah itu mungkin? Minisun berseru, seberapa kuat seseorang yang harus dibutuhkan? Seorang tuan, atau abadi? Apakah tempat ini akan ada di sini jika dia abadi? Li Qiye terkekeh. Sebagai pembudidaya top, mereka mengerti bahwa orang mati tidak dapat dihidupkan kembali, apapun yang sangat mirip dengan ini berarti targetnya tidak benar-benar mati. Misalnya, seorang kaisar yang disalibkan dengan buah dao atau sepotong dao di belakang, ini bukan kematian sejati dan kebangunan rohani dimungkinkan dengan bantuan seorang kultivator yang perkasa. Bagaimana dia melakukannya? Untandingan bertanya karena dia tidak bisa menghidupkan kembali manusia yang mati meskipun memiliki akses ke bahan alkimia terbaik. Namun, kutukan itu berarti bahwa pria itu pasti berhasil dalam usahanya. Karena dia berbeda, Li Qiye menghela nafas, dia bukan dari dunia ini, dan ikatan di antara mereka istimewa, mereka terjalin bahkan dalam hidup dan mati. Ini terkait dengan tempat kami, pikiran legenda yang tak tertandingi. Istanamu sudah ada sejak zaman kuno, mereka memiliki asal yang sama, Li Qiye mengungkapkan. Guru memberitahuku sebelumnya, tak tertandingi mengangguk. Yang mulia, ada desas-desus bahwa Splendor Terra pernah menjadi rumah abadi, apakah ini benar? Minisun memanfaatkan kesempatan ini. Itu bagian dari legenda tapi aku belum melihat reruntuhan khusus, selain itu,
yang abadi sudah tidak ada lagi, tak tertandingi mengangguk. Benar, abadi dibantai dan pembunuhan surga, Minisun bergumam. Mereka menjadi reruntuhan setelah Heavensley, kemungkinan besar, tak tertandingi menambahkan. Dari apa yang saya dengar, 4 makhluk abadi jatuh selama Heavensley, istanamu pasti berasal dari mereka, Minisun berkomentar. Siapa tahu, mungkin mereka masih hidup, hanya hilang, tak tertandingi menggelengkan kepalanya. Sikap surga tertinggi adalah bahwa Dingtian menyapu 3 dewa dan membunuh keempatnya, kata Minisun. Perang Heavensley berlangsung banyak era, sumber mengatakan hal yang berbeda mengenai peserta utama dan hasilnya, satu menyebutkan total 6 makhluk abadi tetapi catatan lain menyatakan bahwa mereka adalah pembudidaya yang dijuluki sebagai teror tertinggi. Bagaimanapun, keenam ini berdiri di puncak 3 abadi, tidak ada yang lebih kuat dari mereka setelah perang pembantaian abadi. Setelah Heavensley, keenamnya meninggalkan panggung, sebagian besar percaya mereka telah dibunuh tetapi secara keseluruhan, cerita tentang mereka berhenti direkam. Dingtian dan pendukungnya yang abadi juga membayar harga yang mahal untuk kemenangan mereka. Dingtian menderita pukulan fatal, akhirnya menyerah pada cedera ini. Warisan makhluk-makhluk besar ini tersebar di seluruh dunia, Splendor Terra dibangun di atas salah satunya, atau begitulah yang diklaim orang. Mereka tidak tahu di mana Splendor Monarch menemukannya dan metode yang digunakan untuk menyeretnya kembali ke sini dari luar angkasa. Surga tertinggi tidak bisa dipercaya, mereka ingin mengambil alih tetapi leluhur yang terpencil dan penguasa hidup dan mati tidak akan pernah membiarkan itu terjadi, kata tak tertandingi. Untungnya Poye sudah mati atau tidak ada yang akan berubah di generasi ini, kata Minisun sentimental. Benar, saya harap kelompok penguasa hidup dan mati masih hidup, kata tak tertandingi, dia tentu saja kuat tetapi tidak cukup untuk mempengaruhi pembudidaya tingkat tinggi. Kita hanya bisa berharap, Minisun menghela nafas. Splendor Terra relatif netral tetapi Enigma tentu saja berpihak pada Desolate Ancestor melawan Supreme Heaven. Perkelahian, Li Qiye mengerutkan kening dan melirik ke cakrawala. Ledakan sifat kekaisaran meletus. Minisun merasakan sumber kekuatan ini dan berdiri dengan heran, gaya 6. Dia melompat keluar dari istana tanpa sepatah kata pun dan menghilang ke langit. Ledakan, sesuatu yang menyerupai awan jamur berkumpul karena ledakan buah dao. Sial, seorang kaisar meledak sendiri. Penonton ngeri setelah melihat ini. 6 gaya, kaisar dan dewa-dewa terpencil di Enigma terbangun. Yang mulia, pembudidaya terkuat di dinasti menjadi khawatir. Jangan pernah memikirkannya. Seseorang berteriak dan mengaktifkan kekuatannya. Tangan emas seterang matahari terbenam dan mengandung kekuatan, ingin menghentikan ledakan dan menghancurkan buah dao. Yang rune dari penindasan abadi. Untandingan berdiri dan melintasi dimensi untuk mencapai medan perang. Beraninya kamu, dia berteriak dan menusukkan tombaknya, meninggalkan jejak energi panjang di udara. Banyak penduduk Sin melihat tombak itu melintasi langit dan tercengang. Raja yang tak tertandingi, mereka meneriakkan gelarnya setelah melihat kekuatannya yang mengerikan. Gemuruh, dunia bergetar hebat karena auranya yang menakutkan. Makhluk hidup di 10 juta mil terdekat gemetar, termasuk leluhur, mereka bersembunyi dan tidak berani menunjukkan diri. Apakah ini deklarasi perang? Banyak yang menjadi pucat. Jika dinasti besar memulai sesuatu, banyak sekte juga akan terseret ke dalam kekacauan. Seorang leluhur meratap, Immortal Suppression, Enigma, dan Phantom memiliki kedaulatan penuh atas Sin, perang di antara mereka bisa berlangsung selama beberapa generasi, sekte lain tidak ingin terlibat tetapi tidak berdaya sebagai anak sungai. Yang Rune mencoba membunuh Gaya 6, mereka yang paling dekat dengan medan perang menjadi emosional. Sebuah tombak memasuki medan perang dan mengarah langsung ke Yang Rune. Raja yang tak tertandingi sangat kuat, siapa yang bisa menghentikannya sekarang? Para dewa dan kaisar yang sunyi yang datang kagum dengan serangannya. Hanya pembudidaya sekuat penekan abadi dan leluhur hantu, seseorang berkomentar. Mungkin ketenangan dan kaisar transenden juga, kata seorang leluhur. Sebelumnya, kaisar Yang Rune tingkat puncak tampak angkuh dan menggenggam medan perang dengan telapak tangannya. Namun, teknik tombak membayanginya, mengungkapkan perbedaan kekuatan. Berlawanan dengan keributan di Sin, Li Qiye santai dan menikmati tehnya, dia berbaring dan menghembuskan napas, jelas menikmati momen itu, dia memejamkan mata dan tehnya akhirnya mendingin. Setelah beberapa saat,
Minisun membawa seorang wanita yang terluka parah ke dalam, gadis lain datang bersama mereka, Demon Moon Saber Sein dari Liu. Bangsawan muda, tolong selamatkan adik perempuanku, Minisun memohon. Li Qiye tetap tertidur dan sepertinya tidak mendengarnya. Raja yang tak tertandingi kembali ke istana dan duduk di sebelah Li Qiye, menuangkan secangkir teh baru untuknya. Bangsawan muda, tolong belas kasihan dan selamatkan hidupnya, Minisun menarik napas dalam-dalam dan berlutut. Demon Moon Saber Sein tampak pucat saat menonton acara tersebut. Li Qiye akhirnya membuka matanya dan melirik wanita yang terluka itu. Dia mengenakan gaun kuning mua dengan alis yang jelas dan mata berbintang, kulitnya sempurna dan bercahaya, fitur wajahnya lembut dan agung. Ketika orang melihatnya, mereka akan menganggapnya sebagai kaisar yang bermartabat di hadapan seorang wanita cantik. Sayangnya, buah daunnya telah hancur dan dia kehilangan kekuatan kekaisarannya. Darah menutupi gaun dan kulitnya, mengalir dari celah-celah padanya, dia tampak seperti boneka porselen, hanya satu sentuhan saja akan membuatnya hancur. Ini gaya 6, buah daunnya hancur, tolong selamatkan dia, Minisun memohon lagi. Dia kalah dari kaisar yang rune sebelumnya dan dengan sembrono meledak sendiri menggunakan buah daunnya, monark dan Minisun yang tak tertandingi datang tepat pada waktunya, jika tidak, tubuh dan nasibnya yang sebenarnya akan meledak juga. Untandingan segera menyegel tubuh dan nasib sejatinya sementara Minisun menggunakan kekuatan Dao dan darah sejatinya untuk memperpanjang hidupnya. Sayangnya, kematian masih tak terhindarkan. Dengan demikian, Minisun tahu hanya Li Qiye yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada yang menyelamatkannya, tubuh yang hancur dan nasib sejati yang hancur. Li Qiye menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ya, bangsawan muda, tidak ada yang bisa menyelamatkannya selain kamu, tolong, Minisun tidak menyerah. Bahkan jika aku melakukannya, dia hanya akan menjadi manusia, kata Li Qiye. Minisun masih sangat gembira mendengar ini. Kakak senior, bangsawan muda itu benar, aku sudah mati, Six Style berkata, tidak ada perbedaan dalam menabung atau sebaliknya. Omong kosong, Minisun memarahinya, Dao dapat dibangun kembali tetapi hanya ada satu kehidupan, bangsawan muda bisa melakukannya. Bangsawan muda, tolong selamatkan rekan Taois gaya 6, tak tertandingi bergabung. Sai, bukankah kita baru saja berbicara tentang bagaimana menghidupkan kembali orang mati tidak mungkin, sekarang kamu ingin aku menyelamatkan orang yang hampir mati. Li Qiye meratap, aku yakin kamu bisa menyembuhkannya. Bangsawan muda, Minisun tetap berharap. Tampaknya hatiku melunak dengan usia tua, Li Qiye menggelengkan kepalanya, baiklah, aku akan melakukannya tetapi tubuhnya membutuhkan rezeki terlebih dahulu, jika tidak, dia tidak akan memiliki umur untuk dibicarakan setelahnya. Bangsawan muda, kita kebetulan memiliki kolam cairan yang terbuat dari obat pemulihan kehidupan dan rumput ilahi Phoenix, seharusnya berguna di sini, kata Untandingan, menunjukkan kemurahan hatinya. Minisun buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya setelah mendengar ini. Baiklah, tempatkan dia di sana, lebih cepat, semakin baik, Li Qiye menghela nafas. Terima kasih, bangsawan muda, Minisun membungkuk setelah mendengar persetujuannya untuk menyelamatkan Six Style. Di dalam ruang rahasia istana ada kolam yang dibangun sejak lama, cairan obat di dekat dinding berbatu mengembun menjadi lapisan salep kental. Itu memiliki 5 warna dan gambar burung Phoenix berdenyut masuk dan keluar dari keberadaan, jeritannya juga bisa didengar. Aroma obatnya unik, hanya menciumnya meningkatkan semangat dan meningkatkan vitalitas seseorang 10 kali lipat, membuat mereka merasa seolah-olah mereka mengambang. Biarkan dia masuk, Li Qiye mengangguk setuju, dan Minisun mengikuti perintahnya. Kolam itu memang luar biasa, cairan itu meresap ke dalam luka gaya Six dan mulai menutupnya seperti jarum dan benang. Retakan, jahitan tiba-tiba pecah dan semua luka terbuka kembali. Kuat tapi tidak cukup untuk menyembuhkan luka tingkat kekaisaran, Li Qiye berkomentar dan mengangkat tangannya, menyulap sekelompok cahaya primordial di sekitar pembudidaya cantik yang direndam dalam air, semua lekuk tubuhnya terungkap. Gugus itu larut ke dalam kolam, menyebabkan serangkaian dengungan dan memulai cahaya yang luar biasa. Partikel-partikel di dalam kolam tampak hidup dan memasuki kaisar gaya 6, membentuk pembuluh darah di seluruh tubuhnya dengan berbagai ukuran. Vena utama membentuk garis besar dengan pembuluh yang lebih kecil menyebar dan menghubungkan bintik-bintik yang tersisa, cahaya primordial mengalir dalam lingkaran melalui mereka, memulihkan vitalitasnya.
Afinitas ini menghubungkan dan menyembuhkan pembuluh darah yang patah, target berikutnya adalah retakan dan luka eksternal. Namun, kekuatan kekaisaran yang Rune meletus setelah merasakan upaya pemulihan, ledakan meledak untuk menghancurkan Gaia 6 lagi, untungnya, cahaya primordial melindunginya kali ini sebelum melonjak untuk menghancurkan sisa kekuatan kekaisaran. Yang terakhir menjadi terbuka dan dikepung, tidak dapat melarikan diri, cahaya menghancurkannya di detik berikutnya, menandakan berakhirnya cedera tingkat kekaisaran. Setelah lukanya yang terlihat sembuh, cahaya primordial berfokus pada nasibnya yang sebenarnya, garis besar istana nasib muncul. Meskipun buah daunnya dihancurkan, Li Qiye menyulap garis besar istana nasibnya dan menerangi nasib sebenarnya. Benda itu hampir runtuh tetapi cahayanya melilit itu untuk proses perbaikan, menariknya kembali dari gerbang neraka. Minisun menghela nafas lega, setidaknya, nasib dan tubuhnya yang sebenarnya tidak terluka, ini berarti dia bisa berkultivasi lagi mulai dari awal, menjadi seorang kaisar sekali lagi bukan tidak mungkin. 6 Gaya memancarkan kekuatan hidup saat tertidur di kolam obat, dengan itu, Minisun membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasih. Biarkan dia berkonsolidasi dan dipelihara, Li Qiye melirik Gaya 6 sebelum meninggalkan ruang rahasia. Kembali ke istana, dia membayangkan dirinya untuk minum teh yang lebih manis dengan bantuan raja yang tak tertandingi. Beberapa waktu yang lalu, dia adalah seorang kultivator yang angkuh, hampir tak terbendung dengan tombaknya dan siap untuk membunuh pasukan. Niat membunuhnya membuat kaisar dan dewa bergidik, sangat kontras dengan perannya yang jinak saat ini. Kamu berada di puncak pencerahan, dia bersandar di kursinya dan melirik Demon Moon Saber Sein yang duduk dengan linglung. Dia tidak tahu siapa dia tetapi mengingat situasinya, statusnya mungkin di luar imajinasinya. Ya, bangsawan muda, aku akan segera mendapatkan buah dao, dia menghela nafas dan berkata, yang mulia diserang karena saya. Pelindung daomu, kata Li Qiye. Tepatnya, bangsawan muda, dia menjawab. Sepertinya kamu cukup populer, Li Qiye tersenyum. Apa yang terjadi pada Yang Mulia adalah kesalahan saya, penindasan abadi telah memburuku sepanjang waktu, dia ragu-ragu sejenak, mengenakan ekspresi sedih sepanjang waktu. Jangan khawatir karena junior sister terhubung dengan klan Anda, mengapa penindasan abadi masih mengejarmu? Minisun bertanya, dia membuka mulutnya untuk berbicara tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya segera. Ada lebih banyak lagi, katanya. Dia memiliki rahasia yang mereka dambakan. Dia terkekeh dan meniup cangkir teh dengan lembut sebelum menyesap perlahan. Ya, bangsawan muda, dia mengakui. Sekarang adalah kesempatanmu untuk berbicara atau rahasia-rahasia ini akan hilang dengan kematianmu. Raja yang tak tertandingi menyela, sikapnya yang anggun dan patuh masih terpikat. Dia ditempatkan dalam situasi yang sulit. Apa itu? Menjadi keturunan orang berdosa tidak menjamin keterlibatan Yang Rune, Minisun menatapnya. Kalian semua menyelamatkan hidupku, kurasa aku tidak bisa merahasiakan ini selamanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini berkaitan dengan perang yang dikenal sebagai Pakta Lama. Tak tertandingi dan mata Minisun menyipit setelah mendengar ini. Jadi Pakta Lama terjadi, Unrivald menemukan ini mengejutkan. Liu ada hubungannya dengan ini? Minisun bertanya. Saya tidak bisa menjawab dan saya tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasinya. Setidaknya untuk saat ini, dia tersenyum kecut. Semua orang tahu tentang 3 perang abadi dan 6 perang surgawi, namun, beberapa percaya hanya ada 5 perang surgawi, Pakta Lama adalah yang ke-6. Generasi saat ini tidak tahu apa-apa tentang itu, hanya eksistensi teratas yang tahu nama ini, lokasi perang, peserta, dan detail lainnya tetap sulit dipahami. Ayo, kata Minisun. Dia merenung sejenak sebelum melanjutkan, dari erita yang diturunkan oleh nenek moyang kita, perang menciptakan senjata tertentu. Jenis senjata apa? Tak tertandingi bertanya. Ini kembali ke perang iblis yang sunyi dan bencana naga perak, katanya. Jadi ketika leluhur terpencil membunuh mesin naga, para pendengar telah mendengar tentang pertempuran terkenal ini sebelumnya. Ya, leluhur kita hadir ketika itu terjadi, dia mengangguk. Nenek moyangmu kemungkinan besar melakukan lebih dari sekadar berada di sana, alis Li Qiye sedikit berkerut. Ya, bangsawan muda, leluhur kita berpartisipasi dalam membongkar baju besi, dia setuju. Untuk tujuan apa? Untuk mendapatkan intinya, Minisun bertanya. Saya tidak tahu detailnya, tetapi leluhur memang menyebutkan mesin yang memiliki sesuatu yang lain,
itu mungkin bukan bagian dari tubuhnya tetapi hanya di belakangnya, karena sudah begitu lama di masa lalu, kami tidak tahu apa itu, katanya. Pasti sesuatu yang luar biasa, kata Li Qiye, dia menduga bahwa naga itu telah membawanya selama ini jadi ketika mati, benda itu diambil oleh kelompok leluhur yang terpencil atau dihancurkan selama pembunuhan. Sejauh yang saya tahu, beberapa nenek moyang yang luar biasa mengambil bagian dan meminta seseorang untuk membuat senjata yang menakutkan, hanya itu yang saya tahu sejak leluhur kita meninggal dalam perang berikutnya, dia mengungkapkan. Ada lebih dari ini saja tidak menjamin pengejaran, kata Li Qiye. Ya, bangsawan muda, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, nenek moyang kami meninggalkan sesuatu, kami percaya itu adalah tanda untuk membuktikan partisipasi dalam suatu perjanjian. Dia memenuhi syarat untuk terlibat, memainkan peran pendukung bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam fakta lama itu sendiri, berspekulasi yang tak tertandingi. Nenek moyang kita memiliki hubungan dengan surga hidup dan mati, telah membantu mereka sebelumnya, dia menghela nafas setelahnya. Leluhur pernah menjadi pembudidaya tertinggi dan ini meningkatkan prestise klan mereka, dia berteman dengan nenek moyang terkuat dan nenek moyang utama, membangun aliansi untuk menghentikan Mosi, sekarang, klan mereka telah jatuh ke dalam ketidakjelasan. Saya mendengar sesuatu yang serupa, Minisun setuju, orang suci Daomu sangat dihormati oleh penguasa hidup dan mati, berfungsi sebagai penghubung antara pembudidaya terkuat. Mungkin apa yang disebut fakta lama ini diatur oleh leluhurmu, yang mengarah pada perang besar, mengingat kerahasiaannya, itu pasti penugasan, bukan duel yang adil dan terbuka, kata tak tertandingi. Tidak ada yang diturunkan tentang fakta lama, katanya. Sebagian besar sumber percaya perang ini terjadi setelah kematian Mosi, tidak ada konflik besar yang tercatat selama periode ini, kata Minisun. Saya setuju, Untandingan memiliki pengetahuan yang mengesankan tentang sejarah dan rahasia, kemungkinan leluhur yang terpencil dan penguasa hidup dan mati terlibat, saya tidak yakin tentang siapa yang membuat proposal ini dan targetnya beserta hasilnya. Itu harus ditujukan pada nenek moyang kuno, sepertinya balas dendam, kata Li Qiye. Pembalasan dendam, Minisun dan Untandingan bertukar pandang. Tunjukkan kepada kami tanda milikmu ini, kata Li Qiye. Penindasan abadi pasti mencari ini, kami tidak tahu apa itu, hanya saja itu adalah semacam tanda, Demon Moon mengeluarkan lencana itu tanpa ragu-ragu, dia telah menyembunyikannya selama ini dan berpikir itu pasti berguna dalam beberapa cara. Dia tidak tahu mengapa Immortal Suppression menangkap angin dari keberadaan ini yang mereka miliki, tetapi itu bisa menjadi alasan di balik pengejaran itu. Seluruh hal berdosa tidak relevan, token itu mungkin tujuan mereka yang sebenarnya, dengan demikian, ini memulai hanyut klannya untuk menghindari ketahuan, mereka jatuh ke dalam ketidakjelasan dan menjadi aman. Masalahnya adalah prestasinya yang luar biasa dan potensinya untuk menjadi kaisar agung, ketenarannya akhirnya mencapai penindasan abadi dan keberadaan klan mereka menjadi diketahui lagi. Ini dari Gunung Lima Elemen, Li Qiye melihat dan berkata, Gunung Lima Elemen, dia belum pernah mendengarnya. Garis keturunan yang sangat kuno, Minisun terkejut mendengar nama ini. Salah satu garis keturunan terkuat, itu muncul selama Immortal Slaughtered dan dekat dengan 3 makhluk abadi, sudah terlalu lama untuk mengetahui lebih detail, kata tak tertandingi. Rumor mengatakan bahwa Gunung Lima Elemen menduduki peringkat pertama di antara 10 garis keturunan Dao terkuat, 3 makhluk abadi mitos telah mengunjungi mereka sebelumnya dalam legenda. Mengapa sudah tidak ada lagi? Penjelasan yang paling masuk akal termasuk hubungan dekat mereka dengan leluhur yang terpencil dan yang abadi, oleh karena itu, mereka bertugas sebagai garda depan melawan Mosi. Apakah itu dihancurkan oleh Mosi sendiri atau dihancurkan selama perang panjang? Ini tidak dapat diverifikasi. Setidaknya, tidak ada seorang pun di sini yang telah melihat anggota dari garis keturunan ini lagi atau mendengar berita tentang mereka. Saya kebetulan tahu tentang sebuah kota di Pantom bernama Lima Elemen, itu pasti terkait dengan garis keturunan Dao, kami telah melakukan beberapa penelitian dan menemukan hubungan, Winrivald berkata. Tempat itu mungkin memiliki apa yang aku cari, Li Qiye melirik lencana itu dan berkata, saya menyimpan ini. Demon Moon menghela nafas sambil menatapnya dan berkata, aku tidak bisa melindunginya lagi, mungkin kamu akan bisa menemukan jawabannya, bangsawan muda.
Bawa dia kembali ke Enigma dan lindungi dia sampai dia menjadi seorang kaisar. 6 gaya akan datang bersamaku ke kota 5 elemen, Li Qiye memerintahkan Minisun. Sesuai keinginanmu, bangsawan muda, Minisun membungkuk, gembira menerima perintah dari Li Qiye. Healing Six Style adalah satu hal, tetapi kedengarannya seolah-olah dia berada di pihak mereka terlepas dari identitasnya yang sebenarnya. Terima kasih untuk ini, bangsawan muda. Demon Moon mendapatkan kembali akalnya dan berterima kasih padanya. Mencapai level ini cukup sulit karena ancaman konstan dari Immortal Suppression. Mereka tidak akan pernah membiarkannya menjadi kaisar, tetapi dengan bantuan Enigma, itu sangat meningkatkan peluangnya. Kami akan pergi setelah gaya 6 meningkat, dia memberitahu untandingan Monarch. Saya akan mempersiapkan perjalanan, namun, aku tidak bisa mengikutimu karena Splendor Terra membutuhkan kehadiranku. Tak tertandingi membungkuk dan berkata dengan sedikit penyesalan. Tidak apa-apa karena ini mungkin baru permulaan, penindasan abadi akan segera datang. Li Qiye tersenyum dan melambai. Aku akan menunggu, matanya berbinar dengan antisipasi, bukan tidak masuk akal untuk menganggap Immortal Suppression sebagai dalang di balik serangan itu. Splendor Terra berfokus pada perdagangan dan uang tanpa niat berseteru dengan siapapun, terutama dinasti besar, namun, Immortal Suppression dan Phantom hampir menghancurkan mereka hari ini. Pembalasan tidak dapat dihindari terlepas dari perbedaan kekuatan. Sementara itu, Saber Moon disibukkan menebak identitas Li Qiye. Dia tampak seperti manusia dari semua sudut, tetapi Minisun, seorang kaisar 7 buah, mematuhi semua perintah Li Qiye. Adapun untandingan Monarch, dia jelas berada di atas level puncak. Mereka yang lebih kuat darinya dalam dosa dapat dihitung dengan satu tangan. Sayangnya, pembudidaya yang mengerikan itu tampak patuh seperti pelayan saat berdiri di dekat Li Qiye. Saber Moon yang membingungkan ini dan dia menemukan banyak jawaban untuk identitasnya. Sayangnya, dia tidak berani bertanya lebih jauh. Angin sepoi-sepoi membawa kesejukan yang menyegarkan di bawah langit biru dan awan yang melayang. Sungai-sungai besar membentang seperti naga dan puncak soliter menembus langit seperti pepohonan besar. Binatang dan burung yang menakjubkan menghuni daerah itu. Ini adalah tanah yang penuh dengan potensi dan kebebasan. Pengunjung tidak bisa menahan perasaan segar dan segar oleh pemandangan di depan mereka. Sebuah kereta ilahi yang ditempa dari besi gelap misterius melaju kencang melalui ruang angkasa. Namun demikian, perjalanan itu entah bagaimana sunyi dan bebas dari turbulensi, memungkinkan penumpang untuk menikmati angin sepoi-sepoi. Itu tampak biasa, tetapi intinya telah disempurnakan oleh kaisar yang kuat dan didorong oleh batu giok halus kekaisaran. Itu beroperasi seperti benteng bergerak yang tidak dapat dibobol dengan cara umum. Pengemudi itu adalah seorang wanita fana, karena didorong oleh batu giok olahan, bahkan manusia pun bisa mengoperasikannya. Menyebutnya kecantikan yang tak tertandingi bukanlah hal yang berlebihan. Menatap dia berarti napas mereka diambil. Dia mengenakan jubah kuning samar dan selempang yang diikat di pinggangnya yang ramping dengan ujung yang longgar. Kulitnya yang halus dan cerah sangat indah seperti karya seni yang menawan. Meskipun menjadi manusia, dia memiliki aura bawaan bangsawan. Itu tidak sombong tetapi masih dihormati. Dia tidak duduk di singgasana naga yang ditemukan di kerajaan fana melainkan tahta di udara untuk mengamati dunia. Aura transenden ini unik dan tidak boleh ditemukan pada manusia. Dia tidak lain adalah Kaisar Enigma 6 Gaya. Sayangnya, buah dan daunnya hancur sehingga dia harus memulai dari awal lagi. Penumpang lainnya adalah Li Qiye yang tampak santai saat dia melihat awan melayang. Angin sepoi-sepoi menenangkannya untuk tidur siang. Kereta ini adalah harta karun utama yang disiapkan oleh untandingan Monarch. Itu membuat Six Style aman dari sebagian besar kaisar dan dewa yang sunyi saat duo itu menuju kota 5 elemen. Manusia seperti dia seharusnya kembali ke Enigma, tetapi Li Qiye bersikeras bahwa dia ikut. Mengapa kamu menyelamatkanku, bangsawan muda? Dia tampak lembut dan tenang, auranya halus namun meresap, setiap momen anggun dan menyenangkan. Karena semua orang bertanya, saya tidak keberatan. Li Qiye tersenyum. Saya pikir ada lebih banyak lagi, dia berkata setelah memikirkannya. Atribusikan dengan takdir jika kamu mau. Li Qiye berkata, mengapa kamu melindungi klan Liu? Yang nobel, yang benar adalah bahwa saya menghormati pendiri mereka dan yang paling penting, klan mereka dan saya keduanya berasal dari garis keturunan kuno. Dia mengatakan yang sebenarnya.
Kedengarannya benar, garis keturunan Dao kuno atau dinasti, kata Li Qiye. Kamu sudah tahu, bangsawan muda. Dia menjadi terkejut. Kesetiaan dan kebenaran Zhang tetap tak tergoyahkan. Li Qiye tersenyum dan berkata, ikatan itu membuatmu mengorbankan dirimu untuk melindungi mereka, pengabdian tanpa pamrih seperti itu jarang terjadi. Kamu terlalu baik, bangsawan muda, aku tidak punya pilihan lain, gaya enam merasa sedikit malu. Meskipun kedua klan itu pernah memiliki hubungan, itu menjadi dangkal di masa sekarang, namun demikian, dia melakukan apa yang dia bisa untuk membantu Demon Sein dan klannya. Satu sisi adalah seorang kaisar dan klan kuat dari Enigma sementara yang lain hanyalah gelandangan, perbedaan status dan prestise tidak menghentikannya untuk membantu Liu, ini termasuk melawan Yang Rune dan melangkah lebih jauh hingga meledak sendiri. Sebab dan akibat, dan ini berakhir dengan keberuntungan, dia tersenyum. Keberuntungan apa yang bisa saya dapatkan, bangsawan muda? Jalur kultivasi saya terlihat mustahil, dia berkata dengan lembut, hanya menyatakan fakta tanpa merasa kasihan pada dirinya sendiri. Dia mengerti bahwa keberadaannya sudah ajaib, selain itu, dia juga tidak memiliki luka yang tersisa, namun, proses kultivasi membuatnya bingung meskipun pengalamannya cukup. Dia tidak cukup memahami Dao yang dia ajarkan padanya dan mengira dia telah menjadi bodoh dari pengalaman mendekati kematian. Menurutmu mantra 7 malam terlalu sederhana? Dia terkekeh. Tentu saja tidak, saya yakin itu tertinggi dan mendalam, dia menjawab. Tapi ada sesuatu di pikiranmu, katanya. Aku benar-benar terganggu, bangsawan muda, aku telah menghabiskan waktu lama mencoba memahami metode kultivasimu dengan sedikit keberhasilan. Tampaknya sederhana tetapi saya tidak dapat memahami seluk-beluknya, saya mungkin bodoh, dia merenung sejenak sebelum menjawab dengan jujur. Satu-satunya hal bodoh di sini adalah hal-hal yang tidak perlu dan terlalu rumit, dia menggelengkan kepalanya. Saya minta maaf atas kecerdasan saya yang tumpul, katanya. Apakah metode kultivasi harus mendalam dan unik lintas zaman? Apakah perlu mengejutkan semua pembudidaya setelah mempelajarinya? Dia bertanya. Dia tidak memiliki tanggapan karena dia tahu sedikit tentang dia, ukuran kekuatannya relatif terhadap penghormatan raja yang tak tertandingi padanya, semua tanda menunjuk. Dia menjadi tuan tersembunyi. Dia bisa saja mempelajari Grand Dao yang sama sebelumnya, kecepatannya akan luar biasa dan kecepatan kultivasinya bisa menjadi legenda di Xin, namun, dia sedang mempelajari mantranya. Dia menganggapnya biasa dan percaya misteri Dao bersembunyi di balik kesederhanaan, sayangnya, kegagalannya membuatnya mempertanyakan tingkat pemahamannya saat ini. Kalau begitu mantra yang kamu ajarkan padaku, dia bertanya. Ini adalah metode kultivasi pengantar yang paling sederhana dan paling dasar, polos dan sederhana, tidak ada misteri atau transformasi tertinggi di baliknya, dia menyela. Dia berdiri dalam keadaan linglung, bertanya-tanya apa tujuannya mengajarinya hal ini. Sekarang kau pikir aku tidak berpikir untuk memilihnya? Dia bertanya, tentu saja tidak, kamu memberiku kehidupan, kesalahannya adalah kesalahanku sendiri, dia menjawab. Apakah kamu melihat wilayah ini? Dia tersenyum dan melihat pemandangan di depan mereka. Dia mengangguk tetapi tidak mengerti niatnya. Setiap daerah sangat indah dan berbeda, apakah menurutmu masing-masing dari mereka dibuat dengan ahli? Dia bertanya, ya, ciptaan surga yang menakjubkan, dia setuju dengan pernyataan itu. Tapi, meskipun masing-masing unik dan menakjubkan dengan caranya sendiri, semuanya sama, dia tersenyum. Semua sama, dia mengulangi, angin, air, tanah, waktu, ruang yang sama, apakah ada perbedaan dalam afinitas ini? Dia bertanya, dia merenung sebelum menjawab, tidak. Dao, betapapun besar dan tertinggi, memiliki sumber yang sama, mereka lahir dari hukum dan hukum berasal dari mantra, mulai dari fondasi yang paling sederhana dan membangun ke atas, jelasnya. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Buku dan puisi yang indah terdiri dari karakter sederhana, bukan? Ini berlaku untuk hukum pahala yang kuat dan kedalaman Dao, ketika kita melacaknya kembali ke asalnya, esensi mereka tidak lebih dari hukum yang paling dasar. Penjelasannya yang fasih sangat memengaruhi kaisar, dia telah memiliki Grand Dao dan mengendalikan hukum pahala, menyelidiki aspek kultivasi yang paling mistis. Namun, dia fokus untuk mereduksi Dao ke asalnya, mulai dari tingkat yang paling mendasar, dia tidak pernah memikirkan perspektif ini sebelumnya, atau mungkin dia telah melupakannya karena kesuksesannya.
Lebih sering daripada tidak, para pembudidaya melupakan awalnya, mereka mencari hukum dan teknik terbaik bahkan sebagai pemula, ini memang jalan pintas yang memungkinkan kemajuan yang lebih cepat dan lebih tinggi, tetapi seberapa tinggi mereka bisa membawamu. Dia melanjutkan, apakah memulai dari tingkat paling dasar memungkinkan seseorang untuk melangkah lebih jauh? Dia bertanya, bersambung.